Pengguna Oppo A6 series wajib setting beberapa settingan ini. Mau itu A6 4G atau A6 5G, A6 Pro 4G, A6 Pro 5G atau A6T dan A6X. Teman-teman, nah, wajib banget beberapa settingan ini disetting di HP teman-teman. Kalau belum disetting, waduh sayang banget ya. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan setting beberapa settingan wajib yang harus kita setting di HP Oppo A6 series ini teman-teman ya. Sekali lagi ini bisa buat A6 4G, A6 5G, A6 Pro 4G, A6 Pro 5G, A6T dan A6X atau series Oppo yang terbaru juga hampir sama teman-teman, ini sudah bisa. Sebelumnya ini mohon maaf teman-teman, saya udah lama nih gak bikin konten ya. Buat teman-teman yang banyak yang komen juga, yang komen yang tanya ini itu udah jarang banget saya balas, jadi mohon maaf sekali lagi karena untuk saat-saat ini saya lagi sibuk banget gitu temen ya. Yang pertama itu untuk studionya sekarang nggak ada temen ya, dihancurin karena sekarang kita alhamdulillah lagi bangun rumah dulu gitu temen ya. Terus yang kedua saya lagi sibuk di platform lain juga temen ya, yang lebih simpel dan yang nggak perlu butuh studio. Sedangkan kalau untuk bikin konten-konten YouTube itu ya sedikit banyak itu kita perlu tempat ya buat studio ya. Nah, sekarang studionya gak ada ya, dihancurin dulu, makanya kita gak bisa bikin konten itu ya. Nah ini juga saya maksakan temen ya, maksakan apa ya bahasa Indonesia ya, pokoknya ya ngusahain temen ya, karena udah lama juga 4 bulanan gak bikin konten. Jadi sekarang saya mau coba bikin konten dulu ya, karena udah lama banget juga. Jadi takutnya kalau udah lama banget ya channelnya nanti turun drastis ya, makanya kita bikin settingan aja temen ya, settingan di HP Oppo. Dan kebetulan di HP Oppo kita jarang banget ya setting atau bahas-bahas tentang HP Oppo. Nah sekarang mumpung saya lagi pegang sampelnya, sekarang kita akan bahas settingan wajibnya aja dulu temen ya. Jadi untuk settingan wajibnya mulai dari settingan biasa sampai settingan yang wajib banget temen-temen ya. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang belum tahu atau yang belum ke setting. Nah sekarang kita akan setting bareng-bareng temen ya. Oke, kita langsung aja ke settingan yang pertama temen ya. Nah untuk settingan yang pertama yaitu kita akan menyeting tombol laci di sini temen ya. Seperti biasa kita akan setting tombol laci. Karena untuk tombol laci di sini untuk bawaan dia masih sedikit temen ya, dan belum muncul semuanya. Dan siapa tahu juga di sini ada beberapa teman-teman yang butuh dengan fitur-fitur tersebut. Misalkan dia butuh fitur ini, fitur itu, teman-teman harus cari dulu. Tapi kalau sudah di setting dia bisa langsung tampil di sini semuanya. Cara settingnya teman-teman tinggal masuk ke sini dan ya ke laci sini set. Nah begini. Di sini ada tombol pulpen ya, tombol pulpen seperti pensil. Nah teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah yang ada di sini dia belum tampil teman-teman. Nah ini dia belum tampil, masih banyak tombol-tombol yang belum ditampilkan atau fitur-fitur yang belum dimunculkan. Nah kalau yang ada di sini teman-teman sekiranya butuh atau penting, teman-teman juga bisa masukkan ke sini. Atau kalau yang di sini misalkan teman-teman ada beberapa tombol yang gak penting, teman-teman bisa buang ke sini juga. Misalkan saya mau tambahin ini ya, tambahin ini ya. Kita ini teman-teman bisa pilih-pilih aja teman ya, mana yang mau ditambahkan atau mana yang nggak mau ditambahkan. Oke, kalau bisa semua boleh semuanya teman-teman ya. Kita coba apakah bisa semuanya ya. Jadi biar kalau butuh apa-apa teman-teman tombol itu sudah muncul di laci semua. Oke, ternyata dia sudah bisa semuanya muncul di tombol laci ini. Kalau sudah kita pilih selesai aja guys. Oke, jadi dia sudah 3 halaman sekarang ya. Nih, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Jadi fitur-fitur di tombol laci sekarang udah muncul semuanya. Itulah settingan yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke settingan yang kedua guys. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke settingan yang kedua, yaitu kita akan menghapus aplikasi-aplikasi bawaan dari si HP-nya ini. Karena ini HP walaupun HP-nya udah kelas 4 jutaan teman-teman ya, tapi ini aplikasi-aplikasinya ini masih banyak banget. Aplikasi-aplikasi yang nggak penting ini masih banyak banget. Jadi sangat disayangkan gitu teman-teman. Untuk orang-orang yang awam mungkin ini dibiarin aja dan bisa mengakibatkan memori yang terpakai lebih banyak dan RAM-nya juga yang terpakai lebih gede. Jadi sekarang kita akan hapus-hapusin aplikasi-aplikasi yang sekiranya agak penting. Tapi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau saya paling Agoda misalkannya yang jarang dipakai saya hapus ya. Oke, misalkan permainan, game-game ya, teman-teman tinggal tekan aja caranya teman-teman. Tinggal begini ya, misalkan Bokim mau dihapus ya, tekan lama, di sini ada hapus instalasi ya. Nih oke, kita pilih hapus ya, tekan lama, kita hapus instalasi teman-teman ya. Oke, kita hapus-hapusin ya. Kalau saya ini karena jarang banget permainan, jadi saya akan hapus-hapusin permainannya semua teman-teman ya. Nih teman-teman bisa hapus-hapusin semua yang menurut teman-teman itu gak penting, teman-teman bisa dihapus teman-teman ya. Oke teman-teman, yang dihapusnya saya segitu ya teman-teman. Dan ini aplikasi-aplikasi yang menurut saya penting ya. Jadi saya sisakan segini. Oke, kalau teman-teman juga sudah dihapus aplikasi-aplikasi yang menurut teman-teman gak penting, nah, silakan teman-teman bisa dihapus, asal jangan dihapus aplikasi-aplikasi yang pentingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga, yaitu kita akan mengaktifkan fitur AOD atau Always on Display. Yaitu jadi kalau misalkan teman HP-nya itu di layarnya dimatikan, dia suka nanti ada tampil layar jam atau dan segala macam ya. Kita cara mengaktifkannya teman-teman bisa masuk ke sini, masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa pilih ke wallpaper dan gaya ya.
wallpaper dan gaya, kita pilih di sini ada tampilan selalu aktif, teman-teman. Tampilan selalu aktif, kita klik. Nah, di sini teman-teman tinggal aktifkan saja ya. Sayang banget kalau nggak diaktifkan karena di sini sudah disediakan fitur AOD-nya atau always on display-nya. Teman-teman bisa aktifkan juga di sini ya. Apa aja yang mendiaktifkan ya, teman-teman. Di sini ada 3 notifikasi, baterai dan tanggal. Kalau sudah teman-teman tinggal kembali aja. Jadi sekarang kita akan coba apakah dia akan menyala. Tuh, dia langsung ya 1946. Jadi seperti itu ya, ada fitur AOD-nya tuh ya. Kalau ada gerakan dia langsung tampil tapi dia gak bakal kesentuh, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke settingan yang keempat, yaitu kita akan mengaktifkan animasi sidik jari. Nah, kalau ini mungkin settingan-settingan ringan kayak gini teman-teman juga sudah pada tahu ya, tapi siapa tahu juga ada teman-teman yang belum tahu. Ya, biar nanti kalau sidik jarinya itu teman-teman lagi disentuh, dia ada efek yang lebih keren aja gitu, teman ya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa masuk lagi ke wallpaper dan gaya ya. Di wallpaper dan gaya di sini teman-teman tinggal pilih aja ke bawah. Di sini ada pilihan animasi sidik jari. Teman-teman tinggal pilih di sini dan teman-teman nanti kalau sidik jarinya disentuh, teman-teman efeknya mau ya seperti apa. Kalau bawah dia kan cuma gini aja ya, formal doang. Nah, teman-teman bisa pilih ke yang lebih keren, teman-teman nih, seperti ini atau seperti ini nih ya, yang lebih keren. Nah, ini misalkan saya pilih yang ini aja nih ya. Oke, kalau sudah teman tinggal kembalikan aja, nanti otomatis dia sidik jarinya seperti itu guys. Tapi karena saya belum dipasang sidik jarinya, jadi nanti aja kita akan lewati. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima. Teman-teman, untuk yang kelima yaitu kita akan mengaktifkan cahaya notifikasi. Jadi kalau misalkan notifikasi itu diam, dia begini ya, kita gak tahu, atau juga ada notifikasi pengaturan yang langsung layarnya menyala, tapi kalau lagi di kantong dia nantinya takutnya kesentuh-sentuh dan kebuka dan kepancet kemana daek gitu, temennya. Jadi kita akan aktifkan animasinya aja. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum tahu, tapi kalau yang udah tahu mungkin bisa disetting sendiri. Oke, kita lanjut lagi, masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman masuk ke wallpaper dan gaya lagi. Setelah masuk ke wallpaper dan gaya, teman-teman bisa pilih ke bawah sini ada cahaya tepi. Nah, cahaya tepi ini, oke. Nah, ini kalau nanti misalkan ada notifikasi teman-teman ya, atau ada apa-apa, nanti layar dia akan ada efeknya seperti ini ya, mau yang merah atau yang biru, mau yang seperti ini juga bisa. Misalkan ini yang biru aja, teman ya, terapkan juga kalau ada panggilan. Oke, nah jadi seperti ini gitu, teman. Jadi kalau ada misalkan layar lagi mati begini ya, lagi mati begini dan dia ada notifikasi, nanti dia akan ada cahaya, oh ada pesan masuk atau ada notifikasi masuk. Nah, jadi seperti itu, teman ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke settingan yang keenam. Nah, untuk settingan yang keenam, buat teman-teman yang bosan dengan icon-icon bawaan dari si Oppo ini, teman-teman juga bisa atur-atur atau setting-setting lagi. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan ya, masuk ke pengaturan ya. Kita coba kejadian lagi ya. Masuk ke pengaturan, setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa pilih lagi ke wallpaper dan gaya. Nah, di sini banyak-banyak ya settingan-settingan yang teman-teman bisa setting di wallpaper dan gaya sini. Nah, teman-teman kita pilih sekarang yang icon ini. Ada icon. Nah, teman-teman bisa atur ya di sini ya. Mau yang seperti ini, mau yang seperti ini, misalkan ya, tuh gambarnya dia juga berubah ya. Wallpaper yang tadinya begini, ya jadul, kelihatan jadul. Nah, sekarang bisa pakai yang kayak gini, atau yang pakai kayak gini. Teman-teman bisa atur-atur aja di sini ya. Nih. Misalkan saya sukanya yang ini ya. Terus teman-teman juga di sini bisa diatur-atur juga ininya ya, artnya nih. Atau kalau teman-teman mau yang custom juga, teman-teman tinggal geser ke sini. Di sini ada yang khususnya, ada yang khusus. Nah, teman-teman bisa disetting juga. Set nih. Mau yang seperti ini, mau yang seperti ini, mau yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa ya. Tuh ya. Misalkan mau yang seperti ini atau seperti ini. Nah, juga bisa. Oke, misalkan yang begini aja ya. Oke, teman-teman, di sini juga ada beberapa pengaturan-pengaturan atau settingan-settingan. Teman-teman bisa setting juga nih ya. Nih ya, bisa dipilih-pilih aja. Kalau ini mah terserah teman-teman mau diaturnya seperti apa. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih terapkan aja. Oke, sekarang kita coba kembali. Nih, jadi menunya seperti ini gitu, teman. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau kesukaan teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke settingan yang ketujuh, yaitu waktu tunggu layar atau layar mati. Nah, kalau untuk bawaan, karena dia waktu tunggu layarnya itu paling di setengah menit gitu, teman, di 30 detik. Jadi kalau misalkan HP kita diamin sebentar, dia cepat mati layarnya, kita harus hidupkan lagi. Nah, biar standar, teman-teman bisa aktifkan ya, bisa setting waktu tunggu layarnya. Nah, teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan, teman ya. Setelah masuk ke pengaturan, kita scroll ke bawah. Di sini ada layar dan kecerahan. Pilih layar dan kecerahan, kita scroll aja ke bawah sedikit. Nah, di sini ada layar mati otomatis. Di sini untuk bawaan masih di 30 detik, teman-teman bisa ubah ke 1 menit atau ke 2 menit. Kalau saya standarnya suka di 1 menit aja. Oke, itulah settingan yang ke berapa, yang ke-7. Teman-teman bisa lanjut ke settingan yang ke-8, yaitu kita akan menyeting refresh rate layar biar HP-nya makin gacor, makin saset dan makin nyaman, guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Caranya masuk lagi ke pengaturan. Masuk ke pengaturan. Oke, udah. Kalau sudah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal masuk lagi ke yang barusan itu layar dan kecerahan ya, layar dan kecerahan. Nah, kita scroll ke bawah lagi sedikit. Nah, di sini ada tingkat penyegar layar. Nah, tingkat penyegar layar di sini untuk bawaan dia masih di standar. Teman-teman bisa pilih ke tinggi ya, biar refresh rate layarnya dia makin nyaman, teman-teman. Cuma tuh kalau yang standar kan begini ya, agak sareset begitu ya. Tapi kalau yang tinggi dia udah lebih semut dan lebih halus, lebih satset gitu, teman-teman. Tapi untuk yang tinggi ini mungkin ke si baterai agak boros sedikit, tapi gak apa-apa, teman-teman, karena ini baterainya sudah di 7000
2000 mAh juga ya. Oke, kalau sudah kita akan kembali lanjut ke settingan yang ke-9 ya. Yang ke-9 yaitu kita akan mematikan haptik teman-teman ya, atau getar sentuhan yang ada di HP ini. Misalkan teman-teman lagi ngetik tombol suka ada getarnya gitu ya. Oke, ini belum setujui. Nah, ini ada getarnya ya, jadi kurang nyaman aja. Terus apalagi yang pakai tombol di sini ya, pakai tombol aplikasi, dia pas nyentuhnya itu dred. Jadi kurang nyaman dan kurang set aja gitu ya, ada agak ngabret begitu. Nah, makanya sekarang kita akan matikan getar haptiknya atau getar sentuhnya. Teman-teman bisa masuk aja ke pengaturan lagi. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa masuk ke suara dan getar. Suara dan getar sekarang kita pilih ke bawah. Kita cari haptik nih teman-teman. Kita cari haptik. Nah, di sini ada haptik. Nah, di haptik ini teman-teman tinggal matikan aja. Set. Nah, sekarang kita coba sentuh. Wah, udah satset banget temen ya. Udah lebih satset, dan untuk kita tombol juga dia udah gak ada getarnya, udah lebih nyaman temen ya. Oke, itulah settingan yang ke-9. Kita lanjut ke settingan yang ke-10 yaitu tombol navigasi. Nah, untuk teman-teman yang suka tanya, "Bang, itu kok ada tombol navigasinya? Punya saya gak ada." Atau juga yang, "Bang, gimana cara hilangin tombol navigasi di bawah biar jadi gestur?" Nah, pokoknya ini bisa buat kebalikan, mau yang dari ada tombolnya mau yang jadi gak ada, atau yang dari gak ada mau yang jadi ada, teman-teman bisa setting ke sini. Caranya masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Di sini ada sistem dan pembaruan ya, sistem dan pembaruan. Nah, di sini teman-teman ada navigasi sistem. Nah, teman-teman ya. Kalau ini masih di tombol, kalau teman-teman mau yang gestur, teman-teman tinggal pilih ke sini. Kita pilih nah ya, oke, begini dia sudah pindah ke gestur. Sekarang tombolnya dia gak ada, jadi untuk kembali teman-teman bisa disentuh di samping kanan atau samping kiri. Untuk kembali langsung teman-teman bisa sentuh yang bawah ya, kalau satu-satu kembalinya bisa di sini. Set nih ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, dia udah gak ada tombolnya. Oke, tapi kalau untuk orang tua mungkin ini kurang apa ya, kurang kepake ya, kecuali buat anak-anak muda atau gadget-gadget. Nah, ini bisa dipakai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-11 yaitu tombol samping teman ya. Nah, jadi karena di sini sudah ada tombol kayak gini ya. Jadi misalkan teman-teman mau multitasking layar, teman-teman sudah gak harus kembali-kembali, teman-teman tinggal scroll aja di sini ya, tinggal geser. Nanti teman-teman misalkan mau buka aplikasi apa, nah jadi dia bisa buka aplikasi, dua aplikasi berbarengan. Nah, tapi untuk bawaan dia belum aktif tuh ya, tombol yang ada di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum aktif mau diaktifkan, teman-teman juga bisa aktifkan. Caranya teman-teman seperti biasa, masuk lagi ke settingan atau pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita cari ke bawah, pilih aksibilitas ya. Mana di sini ada aksibilitas dan kenyamanan, kita pilih aja di sini, set ya. Oke, kalau sudah masuk ke sini, teman-teman tinggal pilih aja ke mana nih, baris samping cerdas ya, baris samping cerdas. Ini kita klik aja baris samping cerdasnya. Setelah diklik, nah ini kalau biasanya di sini belum aktif ya. Nah, kalau ini belum aktif, teman-teman tinggal aktifkan aja begini, set. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, teman-teman juga bisa diatur ya ininya ya. Nih, misalkan teman-teman ini mau ditaruhnya di mana? Mau di sebelah sini. Teman-teman tinggal munculin aja ya, mau nih munculin. Tinggal tekan yang ada di sini nih, set, tekan lama. Nah, teman-teman bisa atur mau di mana naruhnya, mau di sini, set ya. Dan untuk aplikasi yang ada di sininya juga teman-teman bisa atur. Caranya tinggal pilih edit aja di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang menurut teman-teman penting ditaruh di samping sini ya. Misalkan ini kita tambahkan, misal ya. Ini ya, oke. Kalau selesai pilih udah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman butuh aplikasi lain, saat di aplikasi saat buka aplikasi teman-teman udah harus kembali, tinggal masuk lewat sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ke berapa nih guys? Settingan yang ke-12 teman-teman ya. Untuk settingan yang ke-12, nah buat teman-teman yang suka merekam layar atau yang gak suka juga ya, siapa tahu butuh nanti biar kualitas perekaman layarnya itu lebih oke, teman-teman bisa setting ke sini ya. Nih kita scroll aja ke sini, set ya. Di sini ada perekaman layar nih ya. Kalau kembali lagi. Nah, di sini ada perekaman layar ya, perekaman layar di sini. Ya. Ini jadian lagi, woi. Kita tekan aja lama ya di perekaman layar, kita tekan lama, set ya. Kita masuk ke pengaturannya. Set. Nah, teman-teman, di sini untuk bawaan dia definisinya masih di rendah ya. Masih di sedang rendah di 480 ya. Teman-teman bisa ambil ke yang tinggi ini ya, atau yang sedang 728 Mbps ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Jadi kualitasnya makin oke dan makin bagus, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-13 yaitu setting kamera. Nah, buat teman-teman ya, karena apalagi nih di si Oppo A6 series ini menurut saya gitu kameranya kurang oke gitu tuh ya, kurang bagus banget ya. Kurang memuaskan lah. Jadi teman-teman bisa setting ya biar hasilnya itu ya minimal agak maksimal sedikit lah ya. Teman-teman untuk menyeting kamera ya tinggal masuk aja ke kamera ya. Dan kalau untuk bawaan dia masih pakai nah kita yang fotonya dulu ya. Untuk yang bawaan dia masih pakai ukuran berapa nih? Ukuran 4:3 ya. 4:3 biar standar ya, biar kalau teman-teman di-upload ke apapun itu fotonya itu bisa ngepas, teman-teman bisa atur ke 16:9 ya, 16:9. Nah, jadi kualitas standarnya seperti ini, apalagi buat ngerekam atau buat di-upload ke media sosial ini udah pas banget.
Nah, satu lagi kita setting videonya ya. Untuk videonya di sini kita bawaan banyak juga yang belum paham ternyata teman-teman ya. Kenapa kok videonya kurang bagus atau resolusinya itu rendah dan pecah. Nah, teman-teman mungkin ya untuk teman-teman yang ini buat yang awam banget ya di sini biasanya itu masih di 720 30 fps ya. Jadi teman-teman nggak disetting lagi. Nah, biar resolusi videonya lebih oke, lebih stabil dan lebih satset, teman-teman bisa atur ke yang lebih tinggi ya di 1080 dan di sininya pilih ke 60 fps ya. Oke, di 1080 60 fps. Jadi di si video dia lebih stabil dan lebih halus, kualitas lebih oke. Oke, itulah settingan untuk di kameranya, mungkin cuma 2 aja ya untuk kamera. Sekarang udah lebih oke lah ya, berkualitas. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-14 guys. Nah, untuk settingan yang ke-14 teman-teman, buat teman-teman yang mau menghilangkan saran aplikasi di sini nih ya, yang nggak suka bang saya maunya langsung menu begini biar rapi, biar menunya itu rapi, gak ada saran aplikasi begini. Nah, ini buat yang mau aja, tapi buat yang nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang mau dihilangkan saran aplikasi di sini, teman-teman bisa ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal pilih lagi layar awal dan layar kunci. Teman-teman tinggal pilih lagi layar awal dan layar kunci di sini. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman juga bisa masuk ke layar awal ini ya. Setelah masuk ke sini layar awal. Nah, di sini ada tampilkan aplikasi yang disarankan. Nah, di sini tinggal hapus ya. Aplikasi yang baru ke layar awal. Nah, ini juga teman-teman tinggal matikan aja. Ternyata tinggal matikan. Saya coba kembali satu kali. Nah, di sini teman-teman untuk pencarian global, kalau teman-teman mau diaktifkan juga bisa nih ya. Pencarian global diaktif, dinonaktifkan bisa. Tampilkan pencarian di bagian bawah ya. Di sini ini mau diaktifkan mau enggak juga silahkan ya. Oke. Kalau sudah teman-teman tinggal kembali aja teman ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, sekarang sudah gak ada ya. Tuh ya. Dia langsung masuk ke menu lebih rapih teman-teman ya. Dan untuk aplikasi dia kelihatan kegedean banget ya, teman-teman juga bisa diatur teman-teman yang di settingan tadi ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke settingan yang ke-15 yaitu mematikan majalah di saat layar kunci. Nah, siapa yang suka kesel pas kunci itu pas HP-nya itu terkunci dan mau buka ini malah banyak majalah dan banyak iklan-iklan gitu teman-teman di layar kuncinya ini nih ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka, teman-teman juga bisa matikan gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau buka itu malah ada majalah, iklan segala macam. Nah, teman-teman bisa matikan. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke settingan lagi atau ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal pilih lagi layar awal lagi ya, layar awal dan layar kunci ya. Terus teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Di sini ada majalah layar kunci nih ya, majalah layar kunci. Oke. Nah, teman-teman tinggal matikan aja yang ini. Set. Oke. Matikan. Nah, sudah ya. Jadi sekarang majalah layar kunci dia sudah nonaktif guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-16 yaitu kita akan mengaktifkan ketuk 2 kali. Nah, ini nih yang banyak orang yang butuh tapi banyak juga yang yang belum tahu posisinya di mana ya. Jadi buat teman-teman yang mematikan atau menghidupkan biar bisa diketuk 2 kali ya. Biar gak harus ke sini, apalagi kalau HP yang ditaruh di meja. Ya kalau kita susah ya, tapi kalau ini tinggal tek 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 ya mati. Nah, cara mengaktifkannya teman-teman seperti ini tuh ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita masuk lagi ke layar awal dan layar kunci ya. Layar awal dan layar kunci. Nah, di sini ada baca di mana nih? Ketuk 2 kali untuk mengunci ya. Yang ini aktifkan. Kita ada satu lagi di bawah. Set. Nah, ketuk 2 kali untuk menghidupkan atau mematikan layar ya. Yang tadi membuat mengunci, kalau ini membuat menghidupkan atau mematikan. Oke, jadi diaktifkannya dua-duanya ya. Sekarang kita akan coba tes teman-teman ya. Nih ya. Oke, kita ketuk 2 kali, tek tek, mati, tek tek, hidup, tek tek, mati, tek tek, hidup. Oke, udah gacor coy. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-17 yaitu kita akan menambahkan TTD atau tanda tangan di layar kunci gitu teman-teman ya. Nah, ini penting banget sih menurut saya teman-teman ya, karena jadi kalau misalkan teman-teman HP-nya lupa di mana-mana, siapa tahu ya misalkan ya amit-amit gitu ya, HP ketinggalan atau di suatu tempat. Nah, terus ada orang yang menemukannya itu orang jujur, atau teman bisa nih aktifkan fitur ini yaitu tanda tangan teman-teman. Teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa masuk aja ke layar awal lagi teman-teman ya, layar awal. Terus di sini ya di layar awal dan layar kunci sini teman-teman tinggal pilih ke bawah, cari di bawah nih ada tanda tangan layar kunci ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan misalkan begini ya, misalkan ini ya, pemilik HP ini saya Udin misalkan. Udin no HP misalkan ya, no HP. Teman-teman bisa masukkan di sini ya. Atau misalkan no HP siapa, nomor yang bisa dihubungi yang mana, misalkan nomor keluarga atau di sini. Atau misalkan nomor istri atau nomor pasangan atau nomor keluarga, teman bisa masukkan juga di sini misalkan. Teman tinggal pilih selesai ya. Oke, misalkan HP-nya lagi terkunci dan gak ada orang yang tahu polanya. Nah, teman di sini ada ya pemilik HP ini Udin dan nomornya ini. Nah, jadi teman nanti orang lain bisa menghubungi nomor ini teman ya.
Ya semoga aja misalkan terjadi dengan hal-hal yang tidak diinginkan itu orangnya orang yang jujur gitu teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir yaitu yang ke-18 yaitu kita akan menyeting keyboard teman-teman. Nah, buat teman-teman yang keyboardnya bawaan biar nyaman ya, karena untuk bawaan dia biasanya itu gak nyaman dan biar teman-teman gak harus download lagi aplikasi keyboard yang baru ya. Caranya teman bisa keyboard, nah ini untuk bawaan dia masih segini ya. Di sini belum ada baris angka ya. Jadi kalau mau baris angka teman harus bolak-balik ke sini. Nah, teman bisa setting ya. Caranya masuk ke sini pengaturan ya. Pertama teman-teman munculin dulu keyboard. Setelah muncul keyboard masuk ke settingan ini. Kita pilih preferensi. Setelah masuk ke preferensi di sini ada baris angka ya. Baris angka teman bisa tampilkan ya. Terus tampilkan tombol koma dan titik. Ya udah bisa ya. Bunyi ini udah matikan respon haptik teman tinggal matikan aja. Label menyembul satu kali tekan gak apa-apa. Ini udah ya. Segini udah. Yang diatur yang ini aja. Yang barusan saya klik. Oke, kalau mau disamakan boleh nih ya, kembali satu kali, masuk lagi ke koreksi teks. Nah, di sini saran kolom ya, tampilan kolom saran nggak apa-apa. Nah, saran kata berikutnya teman tinggal matikan. Jangan sarankan kata yang menyinggung. Ini kita matikan juga. Ini hidup, yang ini mati. Koreksi otomatis, dia mau dihidupkan juga gak apa-apa, mau dimatikan juga gak apa-apa. Kapital ini gak apa-apa, spasi ganda, pemisahan ya udah ya. Oke, seperti ini ya. Jadi yang dimatikan cuma ini aja nih ya. Biar gak dihapus atau gak dirubah-rubah kata-kata kita ya. Oke, sekarang kita kembali atau kalau teman-teman mau edit tema juga bisa di pengaturan sini ya. Temanya nih ya, temanya bisa. Oke, kalau sudah jadi seperti ini keyboardnya ya. Sekarang dia lebih mantap ya. Saran sudah gak ada ya, kata-kata saran sudah gak ada. Terus untuk baris angka di sini sudah muncul juga ya. Jadi lebih mantap dan lebih nyaman dan lebih satset. Oke, teman-teman, jadi itu dia 18 settingan wajib yang harus kita setting di Oppo A6 series ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa komen di bawah video ini. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya satu kali klik aja tombol subscribe-nya. Tembusin 100.000 subscriber, nanti kita akan giveaway guys. Oke, terima kasih. Bye bye.